Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memilih video ini. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, minggu lalu itu kita sama-sama mengetahui beredar video banyak sekali di media sosial itu yang mengabarkan bahwa di kawasan Tangkuban Perahu sampai ke Ciater sampai ke Jalan Cagak bahkan itu sudah bersih, sudah tidak ada lagi yang namanya warung liar. Jadi kalau kita lewat sana itu kita yang dulunya itu kita cuma bisa lihat di kiri kanan itu banyak warung-warung. Sekarang kita bisa langsung melihat pemandangan kebun teh, gunung dan lain-lain. Ini satu hal yang menurut saya sih terobosan baru ya dari Kang KDM, Kang Deddy Mulyadi yang atas perintah beliau itu sudah bersih, sudah tertib semua. Teman-teman, di video ini saya mau mengajak teman-teman semua kita sama-sama jalan-jalan ke kawasan yang legend itu. Kenapa saya bilang legend? Karena kalau teman-teman itu orang Bandung asli atau yang sudah lama tinggal di Bandung pasti tahu itu tahun 80-an, 90-an itu kawasan favorit untuk jalan-jalan. Nggak cuma jalan-jalan tapi juga untuk mabal, untuk bolos. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jalan-jalan atau dulu ya teman-teman kalau bolos ke sana itu tujuan itu kalau nggak ke Susu Murni atau ke Jagung Bakar, makan ketan bakar itu di kawasan Tangkuban Perahu, di pinggir-pinggir di warung-warung itu. Nah sekarang ini katanya udah nggak ada lagi, udah bersih. Nah sekarang kita pengen ke sana jalan-jalan, kita lihat kawasan legend itu Tangkuban Perahu, jalur Tangkuban Perahu, Ciater sampai ke Jalan Cagak itu bagaimana kondisinya sekarang setelah nggak ada lagi yang namanya itu warung liar. Oke teman-teman, langsung aja disimak videonya, check it out. Oke teman-teman, langsung aja kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang saya lagi di Jalan Sasan Bajuri. Ini kita udah di Jalan Raya Lembang ini. Sekarang kita memasuki tikungan tapal kuda yang menghubungkan antara Lembang dan Cikole. Tikungan ikonik nih. Ini kita udah menuju ke Cikole. Ini saya putar balik dulu. Ini buat nunjukin ke teman-teman. Ini lokasi yang berbeda teman-teman ya, bukan yang warung liar. Ini warung yang berizin kayaknya dan permanen ini akan dibongkar. Cuman ini saya pengen menunjukkan ke teman-teman aja bahwa kondisi sebelum dibongkar itu kayak ginilah kurang lebih gambarannya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri kan di balik sana itu ada gunung, ada kebun teh, itu nggak kelihatan nih. Ini kondisi sebelumnya ya menggambarkan. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita ke sana itu kalau sudah dibongkar itu pasti udah kelihatan tuh yang namanya gunung, kebun teh, bukit, ya hijau-hijau itu pasti kelihatan. Ini kan nggak kelihatan nih. Ya saya cuma ngasih gambaran aja. Ini lokasi berbeda teman-teman ya, bukan lokasi yang dibongkar. Ini kurang lebih sama kondisinya. Nah teman-teman, sekali lagi ini bukanlah warung yang dibongkar ya. Ini saya sengaja tadi putar balik ini buat nunjukin ke teman-teman bahwa selama puluhan tahun beginilah kondisinya. Kalau kita ke arah Tangkuban Perahu, ke Subang itu kita sama sekali nggak lihat yang namanya bukit, gunung atau kebun teh, itu ketutupan sama warung-warung. Oke, sekarang saya sudah putar balik lagi menuju ke Cikole. Ini salah satu spot favorit kalau ke Cikole. Ini tamparan tanah kosongnya itu nggak ada rumah sama sekali, jadi membuat bukit di belakangnya itu terlihat lebih fokus. Sekarang kita sudah mendekat ke arah Tangkuban Perahu. Ini juga spot favorit kalau menuju ke arah Tangkuban Perahu atau Subang. Selalu ada perasaan yang berbeda kalau melewati hutan-hutan pinus. Ini seperti membelah hutan pinus, ini keren pisan, luar biasa. Nah itu teman-teman, gerbang masuk ke kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu udah kelihatan nih. Nah, berarti sebentar lagi kita akan memasuki kawasan pembongkaran. Nah itu teman-teman, lokasi pembongkaran yang pertama sebelah kanan ini yang sudah rata, nggak ada lagi yang namanya bangunan liar. Memang ini ada juga truk-truk yang buat ngangkut berangkal-berangkal, puing-puing ya. Biasanya itu banyak anak-anak motor yang nongkrong di sana, banyak juga yang lagi istirahat, ngopi atau makan jagung. Sekarang udah nih, ini juga yang sebelah kanan ini ada yang 2 lantai itu juga udah rata nih teman-teman. Juga ini 2 lantai rata-rata yang sebelah kanan ini udah nggak ada lagi. Kondisi yang sama juga terjadi di warung-warung yang berada di awal turunan MN. Ini biasanya ada warung-warung yang ada yang jual sate biawak, sate kelinci, ada yang jual teh benalu,
Ada yang buka jasa perbaikan kopling karena ini kan tanjakannya cukup tinggi, jadi suka slip koplingnya. Ini warung-warungnya itu, bengkelnya itu sudah rata semua. Ini sekarang kita lagi melewati turunan MN yang cukup banyak terjadi kecelakaan juga. Ini yang jalur darurat yang kedua ini buat antisipasi kalau ada mobil yang nyelonong. Ini sebelah kanan itu juga kebongkar nih ya, udah rata teman-teman, nggak ada sama sekali. Itu kelihatan tuh gunung-gunung sekarang, ijo-ijo pohon di belakangnya kelihatan, udah nggak ada lagi yang kehalangan sama bangunan. Kita masih melewati yang sebelah kiri ini ada, ini nih, ini dulu tuh ada bengkel, ada juga sate biawak juga, ada tempat ngopi juga. Ini sekarang udah rata sama sekali teman-teman ya, rata ya, pohon-pohonnya sudah kelihatan. Ini juga tuh sepanjang jalan ini banyak banget, ini warung juga ada, bengkel yang jual sate kelinci juga ada. Nah itu ada tanah nyempil juga dibangun warung teman-teman ternyata ini ya. Jadi, nah itu teman-teman tuh kebun teh di belakangnya itu, bukit-bukit yang ada kebun teh itu jelas kelihatan sekarang. Jadi jauh lebih indah sekarang jalur dari Tangkuban Parahu menuju ke Subang ini. Di sebelah kanan ini ada yang namanya itu pemandian air panas Gracia. Nah itu pintu gerbangnya. Dulu itu banyak banget warung-warung liar, sekarang udah nggak ada, jadi terlihat lebih rapih dan nggak kumuh ya. Kita berhenti sebentar ya buat ngelihat dari dekat bangunan yang dibongkarnya. Oke, kita gas lagi, lanjut. Ini teman-teman yang sebelah kanan ini juga nggak luput ya dari pembongkaran. Ini sejak zaman Kang Deddy Mulyadi, ini baru sekarang ini dibongkar semua, rata lagi, nggak ada yang tersisa. Ini jadi kelihatan ya, langit birunya kelihatan, pohon-pohon hijaunya kelihatan. Nah ini teman-teman di sepanjang jalan tadi, termasuk di spot ini di kiri dan di kanan, kalau teman-teman perhatikan, ini warung-warung liarnya ini dibangun di atas lahan yang tidak layak, yang merusak lingkungan dan membahayakan. Jadi sangat layak kalau dibongkar. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu warung-warungnya itu dibangun di bahu jalan yang sempit teman-teman. Sementara di belakangnya itu ada tebing, ada jurang ya. Jadi memang membahayakan kalau misalnya terjadi sesuatu, itu sangat membahayakan, tidak hanya bagi pengunjung tapi juga bagi pemilik warung dan juga warga-warga yang ada di bawahnya. Tapi satu hal yang pasti, sejak pembongkaran ini pemandangan jadi jauh lebih indah, jadi lebih bersih ya, lebih terang juga. Nah ini kita menuju ke Ciater teman-teman. Itu ada pintu gerbang Bukit Rindu Ciater, juga di depannya itu banyak warung-warung sebelumnya, tapi sekarang udah rata semua. Ini juga teman-temannya itu puing-puingnya masih banyak berserakan, belum banyak yang diangkut. Ini masih dalam proses, memang masih dalam proses pengangkutan. Di sepanjang jalan ini itu rata semua teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki kawasan wisata Ciater. Bisa kita lihat bersama, ini bangunan di kawasan wisata Ciater ini masih aman ya, nggak ada yang dibongkar karena mungkin ini berizin. Ini jalan masuk ke wisata Sari Ater. Ini di kiri kanan ini masih aman semua bangunannya, nggak ada yang dibongkar, walaupun ada yang permanen, ada yang semi permanen, tapi mungkin ini masih yang berizin ya bangunannya, jadi legal, jadi nggak kena pembongkaran karena yang dibongkar itu warung liar. Nah ini kita sudah melewati kawasan wisata Ciater. Ini di kanan ini banyak juga yang dibongkar. Ini kelihatannya ada juga bangunan permanen yang dibongkar, ini yang ada yang 2 lantai juga. Nah di sini kelihatan ini pembongkaran juga terus berlanjut. Ini ada bangunan yang masih belum dibongkar juga, tapi kebanyakan itu sudah rata juga dengan tanah. Itu ada yang juga bertahan tuh, mungkin tinggal nunggu waktu untuk dibongkar. Di sebelah kiri itu ada tempat wisata namanya The Castello. Di depannya itu warung-warung liar juga dibongkar, juga tidak luput dari pembongkaran teman-teman. Oke, sekarang kita sudah memasuki kawasan Palasari kalau nggak salah. Ini juga termasuk spot favorit kalau menuju ke Subang, ada kebun teh di atas.
Di sebelah kanan ini ada Laska Hotel and Resort. Berarti kita sudah mendekat ke pusat kawasan Palasari. Nah ini teman-teman, ini pusat keramaian di daerah Palasari. Ini juga masih aman, bangunan-bangunannya belum ada yang dibongkar, atau mungkin nggak ada yang dibongkar, kita juga nggak tahu. Ini Jalan Palasari 2 Babakan. Sepertinya ini tempat wisata kuliner karena banyak tempat makan dan oleh-oleh juga di sini. Teman-teman, kalau tadi diperhatikan di kiri kanan itu banyak mobil minibus yang parkir. Itu sepertinya mereka itu adalah pedagang-pedagang nanas, termasuk juga pedagang kerupuk dan duren. Jadi mereka tuh mengalihkan tempat dagangnya itu dari warung menjadi ke mobil. Jadi mereka itu aman dari penggusuran atau pembongkaran. Jadi kalau ada apa-apa mereka tinggal gas, tinggal pergi. Ini di kiri ini banyak rumah-rumah tinggal. Jadi sepertinya ini mungkin rumahnya ini ber-IMB, jadi legal, jadi aman dari penggusuran, pembongkaran. Oke teman-teman, saya mau stop di sini dulu aja karena sepertinya pembongkaran sudah nggak ada lagi, dan kalau diterusin itu masuk ke jalan Cagaknya terus agak muter jauh. Jadi saya mau putar arah aja, mau balik arah sambil melihat pembongkaran yang ada di sisi kiri. Oke, ini Hotel Laska and Resort. Ini kita masuk ke Jalan Palasari. Ini spot yang favorit tadi. Itu di kanan itu ada tempat wisata Castello namanya. Dan teman-teman, ini kita lihat dari dekat yang pembongkaran yang ada di kiri tadi ya. Di sebelah kanan, kita lihat sebelah kiri ini lebih jelas kelihatan proses pembongkarannya masih berlanjut. Nah ini ya lebih jelas kelihatan karena kita berada di posisi sebelah kiri. Itu juga ada yang berasap, itu saya nggak tahu lagi dibakar apa terbakar, saya nggak tahu. Itu banyak juga orang-orang yang masih berdiri nih di depan puing-puing bekas bongkaran rumah atau warung miliknya. Karena ini juga sepertinya bangunan-bangunan permanen, itu sepertinya rumah atau warung ya, yang berkonstruksi beton pakai bata, itu juga nggak luput dari pembongkaran nih teman-teman. Nah ini ya di kawasan Ciater tuh kelihatan ya teman-teman, itu bekas pondasi-pondasi betonnya itu jelas itu adalah bangunan permanen. Itu rata semua, masih banyak juga truk-truk yang masih mengangkut puing-puing berangkal bekas bongkarannya. Nih teman-teman, yang jelas itu jauh lebih indah, jauh lebih bersih sekarang pemandangan di kawasan ini. Nah ini teman-teman, sekarang kita bisa ngelihat lebih jelas ya, seperti yang tadi saya katakan. Ini banyak warung-warungnya itu dibangun di atas lahan yang berbahaya. Karena apa? Di belakangnya itu ada tebing, jadi kalau ada terjadi sesuatu itu pasti akan sangat berbahaya sekali. Dan tebing-tebing ini sebenarnya itu berfungsi untuk dijadikan tempat untuk ya mungkin kita berhenti sebentar sambil nanti melihat-lihat kebun teh, ada bukit-bukit di belakangnya. Tapi sejak ada warung itu tidak bisa kita nikmati. Ini bisa lebih jelas terlihat ya, ada kebun teh di belakangnya, itu ada tebing, ada gunung, ada bukit di belakangnya, itu bisa terlihat dengan jelas sekarang sejak dibongkarnya warung-warung liar ini. Ini bisa kebayang ya, nanti kalau sudah tertata dengan rapi, ini pasti akan jauh lebih menarik, jauh lebih indah. Nah ini ya, kalau puing-puing atau berangkal-berangkal bekas bongkaran ini sudah bersih, mungkin nanti kalau dipasang semacam pagar pengaman, jadi kalau misalnya ada mobil atau motor itu bisa berhenti sambil menikmati pemandangan. Nah itu ya, ada bangunan permanen itu 2 lantai juga nggak luput dari pembongkaran. Ini masih banyak pisan ini bongkaran, puing-puingnya masih numpuk, tinggal menunggu untuk diangkut. Nah teman-teman, itu di depan ada spot legend juga, spot yang apa ya, sejak puluhan tahun lalu sudah ada di sini, tidak berubah, spot 2 anak cukup. Nah ini di kiri ini kalau nggak salah tempat wisata The Range, itu ada bulldozer yang masih standby, ada truk juga masih standby yang masih melakukan kegiatan pembongkaran, pembersihan. Ini sudah jauh lebih rapi teman-teman ya, kelihatannya udah jauh lebih indah lah. Mantap nih programnya Kang Didi ini, matur nuhun Kang. Nah teman-teman, saya mau stop dulu, ini ada teman saya nggak terduga ini bisa ketemu di sini. Kunaon? Ini caker naon? Oke, mumpung berhenti kita lihat langsung aja dari dekat itu bangunan yang dibongkarnya.
Ini kelihatan teman-temannya dibangunnya itu di atas bahu jalan yang gak terlalu lebar. Terus kita bisa lihat juga ini memang dibangun di atas tebing ya, di belakang itu tebing. Jadi walaupun ini pondasinya itu permanen, dindingnya permanen, tapi itu struktur lantainya itu tidak permanen teman-teman. Terbuat dari kayu, jadi memang sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri itu di belakangnya itu sebenarnya adalah kebun teh yang sangat indah. Tapi sejak ada bangunan ini, bangunan liar ini itu nggak kelihatan. Teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa bangunan liar ini merusak lingkungan. Nah ini teman-teman kalau perhatikan, itu mereka itu memapas tebing-tebing yang ada di kebun tehnya. Jadi mereka itu dipapas untuk demi dijadikan warung liar. Jadi wajar kalau misalnya ini dibongkar bangunannya karena merusak lingkungan. Oke, sekarang kita sudah berada di Tanjakan Emen. Saya rencana mau berhenti sebentar untuk melihat dari dekat bangunan yang dibongkar di Tanjakan Emen ini. Nah, ini kita berhenti di sini aja. Oke, teman-teman, ini kita lihat dari dekatnya sekarang ya. Ini kelihatan ya teman-teman bahwa memang dibangun di atas bahu jalan yang bisa dikatakan ini sempit ya. Dan seperti bangunan-bangunan lainnya yang dibongkar, di sini juga bangunannya ini dibangun dengan struktur walaupun pakai pondasi beton ya, cuman lantainya itu nggak permanen, masih pakai konstruksi kayu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini masih pakai kayu dan di atas tebing ya mungkin labil ya, karena kalau misalnya ini kan di pinggir jalan, kalau misalnya ada kendaraan-kendaraan besar yang lewat itu bisa kena getaran dan berbahaya untuk pengunjung dan juga pemilik warungnya. Termasuk kalau misalnya ada mobil yang remnya blong itu bisa nyelonong menabrak ke warung liar ini. Belum lagi ini kan kawasan Tangkuban Perahu, gunung yang masih cukup aktif. Jadi kalau misalnya ada gempa atau gunungnya sekali waktu itu nanti misalnya erupsi, itu akan sangat berbahaya. Oke teman-teman, kita tinggalkan Tanjakan Emen ini, kita menuju ke tempat pembongkaran terakhir, yaitu yang di dekat gerbang masuk ke Tangkuban Perahu. Nah itu lokasi bongkaran terakhir. Tadi pagi itu belum banyak truk yang parkir, belum banyak petugas yang datang, sekarang sudah banyak. Jadi mereka ini mau ngangkut bekas-bekas bongkarannya, puing-puingnya, berangkal-berangkalnya mau dibersihkan. Nah ini teman-teman, ini tempat yang cukup favorit bagi pengendara yang lewat. Ini spot terakhir sebagai tempat pemberhentian, sebagai tempat istirahat sebelum turun ke Cikole. Mereka itu suka makan mie rebus, suka makan jagung bakar, ngopi, atau buat anak-anak yang suka sanmori itu mereka jadikan tempat tikum terakhir sebelum turun ke Bandung. Oke teman-teman, selesai sudah jalan-jalan kita melihat langsung warung-warung bangunan-bangunan liar yang dibongkar yang ada di sepanjang jalan jalur Tangkuban Perahu Ciater Jalan Cagak. Banyak spot-spot legend yang sebetulnya itu dibangun tidak sesuai peruntukannya, yang selama puluhan tahun itu tidak tersentuh. Nah sejak zaman KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini, alhamdulillah sudah tertib, sudah dibongkar semua dan sudah dikembalikan fungsinya sebagai tempat wisata jalur ini. Pokoknya mah edan lah Kang KDM mah. Mantap Kang. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat, dan yang pastinya mudah-mudahan teman-teman menyukai video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Dan kalau pengen di-share, silahkan di-share. Dan kalau teman-teman pengen berinteraksi, kita bisa ngobrol di kolom komentar. Kedepan rencana saya ingin membuat video lanjutan tentang bagaimana dampak dan akibat yang ditimbulkan dari penggusuran, dari pembongkaran bangunan-bangunan liar ini yang ada di sepanjang jalur Tangkuban Perahu Ciater Jalan Cagak ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.